Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal uji kompetensi 1 tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri plantae adalah, sudah jelas jawabannya adalah prokariotik. Karena plantae memiliki ciri-ciri semua plantae sudah eukariotik tipe selnya, kemudian mampu melakukan fotosintesis sehingga dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, kemudian multiseluler dan sel penyusunnya memiliki dinding dari selulosa. Lanjut ke nomor 2, pernyataan berikut yang benar mengenai Talopita itu adalah, Talopita itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut, Tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut hanyalah tumbuhan lumut saja. Lanjut ke soal nomor 3. Tumbuhan berikut yang tergolong Cormopita adalah, Cormopita itu adalah tumbuhan berkormus. Artinya, tumbuhan tersebut telah memiliki pembuluh angkut, baik xilem maupun phloem. A sampai D ini adalah semua tumbuhan lumut, maka jawabannya adalah Lycopita, karena Lycopita ini adalah tumbuhan paku. Ingat bahwa tumbuhan yang memiliki pembuluh adalah tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Lanjut nomor 4, pada metagenesis lumut, bagian yang merupakan hasil perkembangan spora itu adalah, sekarang kita lihat metagenesis dari lumut. Nah, dapat kalian lihat di sini bahwa apabila spora jatuh, maka spora lumut itu akan tumbuh menjadi protonema atau lumut muda. Selanjutnya, lumut muda akan menjadi lumut dewasa yang akan membentuk alat kelamin betina yang menghasilkan sel telur dan alat kelamin jantan yang menghasilkan spermatozoid. Dengan demikian, jawabannya adalah protonema. Lanjut nomor 5, berikut ini yang merupakan pengertian dari kingdom plantae secara definitif adalah, sudah jelas, kingdom plantae itu adalah kelompok dari dunia tumbuhan yang bersifat multiseluler, memiliki sifat autotrof, dan seterusnya. Lanjut soal nomor 6, yang dimaksud dengan metagenesis. Metagenesis itu sudah saya berikan dalam materi pembelajaran bahwa sebuah siklus kehidupan dari tumbuhan yang menyatakan adanya suatu pergantian generasi atau pergiliran generasi dari generasi gametofit ke generasi sporofit dan sebaliknya. Lanjut ke soal nomor 7, protalium tergolong ke dalam generasi tumbuhan paku yang memproduksi titik-titik. Sekarang kita lihat metagenesis tumbuhan paku. Nah, dapat kalian lihat di sini, dalam metagenesis tumbuhan paku, apabila spora tumbuhan paku itu jatuh di tempat yang sesuai, maka spora itu akan tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini akan membentuk alat kelamin jantan atau antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan alat kelamin betina atau apegonium yang menghasilkan sel telur. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah protalium adalah generasi tumbuhan paku yang memproduksi gamet. Karena tadi protalium membentuk alat kelamin betina dan alat kelamin jantan. Lanjut nomor 8, apabila spora pada tumbuhan paku jatuh pada tempat yang sesuai, maka berikutnya akan tumbuh menjadi. Tadi sudah saya tayangkan bagaimana metagenesis tumbuhan paku, maka apabila sporanya jatuh, dia akan tumbuh menjadi protalium. Lanjut nomor 9, persamaan yang ada di antara tumbuhan paku dan lumut itu terletak pada, Ingat bahwa tumbuhan paku dan tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang sama-sama berkembang biak dengan menggunakan spora. Dan persamaan yang lain adalah keduanya sama-sama mengalami metagenesis. Artinya mengalami perubahan generasi dari sporofit ke gametofit dan sebaliknya. Lanjut soal nomor 10, fase sporofit ditandai dengan, sekarang kita lihat lagi materi pembelajaran kita. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa dalam metagenesis terjadi perubahan generasi dari gametofit ke sporofit dan sebaliknya. Sekarang dapat kita lihat di sini, generasi gametofit ini adalah yang berwarna ungu. Generasi gametofit ditandai dengan jumlah kromosomnya yang haploid atau N. Nah, apa saja yang memiliki jumlah kromosom haploid atau N? Yaitu spora, kemudian spermatozoid, dan sel telur.
Nah, apabila spermatozoid dan sel telur ini mengalami fertilisasi, maka N ditambah N, maka jadilah zigot yang 2N. Zigot yang 2N akan berkembang menjadi embrio dan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, zigot yang 2N ini telah memasuki yang namanya fase sporofit. Fase sporofit ditandai dengan jumlah set kromosom yang diploid atau 2N. Nah, apabila tumbuhan dewasa itu melakukan pembelahan meiosis, maka terbentuklah spora yang N. Dengan demikian, maka fase sporofit ditandai dengan jumlah kromosom, set kromosom yang diploid. Lanjut nomor 11, tumbuhan lumut dapat ditemukan di tempat yang lembab seperti tepi sungai dan lantai hutan tropis. Lumut yang dapat diamati dengan jelas adalah lumut pada fase. Nah, sekarang kita lihat kembali materi pembelajaran kita. Tumbuhan lumut yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang ini, ya, yang berwarna hijau. Sekarang kita lihat, apabila spora jatuh, tadi akan tumbuh menjadi protonema, lalu kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Protonema adalah tumbuhan lumut muda, yang ini adalah tumbuhan lumut dewasa. Nah, ini dapat kita lihat karena spora itu adalah N, maka tumbuhan lumut yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini juga memiliki set kromosom N atau haploid. Dengan demikian, jawabannya itu adalah N, ingat ya, N adalah fase gametofit. Lanjut soal nomor 12, lengkapilah gambar berikut dengan pernyataan di bawah ini berurutan dari angka 1 ke angka 2. Tadi gambarnya sudah saya lihatkan. Ingat, ini adalah spora, kemudian ini adalah tumbuhan lumut, spora N, tumbuhan lumut N. Kemudian terjadilah fertilisasi sehingga dihasilkanlah zigot. Nah, dengan demikian, spora yang N dihasilkan melalui proses meiosis, kemudian nomor 2 ini adalah zigot dihasilkan dari proses fertilisasi. Dengan demikian jawabannya adalah meiosis dan fertilisasi. Lanjut ke soal nomor 13, pembelahan sel secara meiosis pada Bryophyta dan Pteridophyta berlangsung pada saat pembentukan meiosis, ya. Ingat, meiosis terjadi pada saat pembentukan spora. Lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini adalah beberapa ciri Cormophyta berspora. Karakter yang membedakan tumbuhan paku dari tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan paku sudah tahu daun mudanya menggulung, ya, kalau pakis. Kemudian tumbuhan paku telah memiliki berkas pengangkut. Dengan demikian jawabannya adalah 2 dan 5. Lanjut nomor 15, bagian tubuh Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dibandingkan Bryophyta itu adalah karena Pteridophyta atau tumbuhan paku telah memiliki jaringan pengangkut. Nomor 16, berbeda dengan pakis yang lain, pakis air adalah satu-satunya pakis yang bersifat heterospora. Tumbuhan heterospora adalah hetero itu beraneka ragam, ya. Dengan demikian jawabannya adalah menghasilkan megaspora dan mikrospora dalam sporangia yang berbeda. Lanjut nomor 17, perhatikan gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan yang ada pada gambar ini adalah tumbuhan paku semua. Dengan demikian, jika pertanyaannya adalah tumbuhan yang termasuk dalam divisius yang sama dengan tumbuhan pada gambar, maka jawabannya itu adalah paku air. Yang lainnya, ini adalah lumut A, B lumut, C adalah spermatophyta, D adalah spermatophyta. Lanjut nomor 18, skema daur hidup lumut tadi sudah saya tunjukkan gambarnya. Dapat kalian lihat 1, 2, dan 3. Spora akan tumbuh menjadi protonema, kemudian ini adalah, kalau di sini archegonium, berarti di sini antheridium. Berarti nomor 2-nya adalah spermatozoid. 1 protonema, 2 spermatozoid, ya. 1 protonema, 2 spermatozoid, maka jawabannya B. Nomor 19, pada gambar nomor 5, ya. Pada gambar nomor 5 menunjukkan adanya proses tersebut itu adalah, ya, nomor 5 ini adalah suatu proses untuk pembentukan protalium. Ingat, protalium dapat membentuk gamet betina dan gamet jantan, ya. Dengan demikian, zigot itu akan membelah secara mitosis, ya, dan kemudian dia akan berdiferensiasi membentuk gamet betina dan gamet jantan. Terakhir nomor 20, berdasarkan daur tersebut protalium ditunjukkan oleh nomor. Protalium sudah jelas hasil perkembangan dari spora. Ini spora, maka ini adalah protaliumnya. Maka jawaban nomor 20 adalah nomor 4, ya. Demikian pembahasan soal dari saya, semoga dapat membantu kalian untuk menghadapi ulangan harian dan ulangan semester. Semoga kalian lancar.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.